Salam jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku dalam renungan harian kita Embun Sabda Minggu 3 Mei 2020 bersama saya Pater Adi Tiala SVD. Saudara dan saudariku seiman, hari ini kita juga merayakan hari Minggu Panggilan. Dan bacaan Injil yang akan kita dengar mengisahkan kepada kita tentang gembala yang baik. Saudara dan saudari seiman, berbicara soal Allah yang adalah gembala umatnya, sering kita ketemui dalam Perjanjian Lama. Beberapa contoh bisa kita sebutkan. Mazmur 23 ayat 1. Dikatakan, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Atau Mazmur 80 ayat 2. Katakan, dengarlah ya gembala Israel, engkau yang membimbing Yusuf bagaikan kawanan domba. Atau dalam Yesaya 40:11, seperti gembala dia menggembalakan dombanya, anak-anak domba dikumpulkannya dalam tangannya dan mendekap mereka di dadanya. Juga dalam Perjanjian Baru, Tuhan Allah yang hadir secara nyata dalam diri putranya, Yesus Kristus, juga digambarkan sebagai gembala. Dalam Matius 18 ayat 12 atau dalam Injil Lukas bab 15 ayat 4 atau dalam bacaan hari ini Yohanes 10 1-10, Yesus mengklaim dirinya sebagai gembala. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat, membawa mereka kembali. Dalam bacaan kedua juga dalam hari Minggu ini, 1 Petrus dalam suratnya yang pertama, dia gambarkan Yesus sebagai gembala dan pemelihara jiwa kita. Saudara dan saudariku seiman, ayat-ayat kitab suci, baik Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, yang menggambarkan kepada kita Allah yang adalah gembala, mau menggambarkan sebenarnya hubungan relasi kita dengan Allah kita sendiri. Allah kita digambarkan sebagai gembala yang selalu membawa domba-dombanya ke tempat perlindungan. Gembala yang sangat akrab dengan domba-dombanya. Gembala yang tahu domba-dombanya, memanggil domba-dombanya dengan namanya masing-masing. Dan domba-dombanya sangat tahu dan kenal dengan sangat jelas suara gembala mereka. Itulah yang digambarkan dalam bacaan Injil hari ini. Dan dengan itu saudara dan saudariku, menggambarkan betapa Allah yang nyata dalam diri Yesus adalah pintu yang safe, yang aman. Pintu di mana domba-domba masuk dan keluar. Dan mereka hanya tahu lewat pintu itu. Karena selain itu adalah pencuri. Saudara dan saudariku seiman, Santo Agustinus katakan demikian. Dia menggambarkan Yesus yang adalah seorang gembala. Dia katakan, Yesus menyelesaikan apa yang dikatakannya kepada kita manusia. Dia tunjukkan bahwa dia adalah seorang gembala. Agar dengan itu, kita juga mengikuti apa yang telah dibuatnya. Agar kita menjadi gembala satu sama lain. Memberikan apa yang kita miliki, bahkan diri kita sekali. Dia
mau mengatakan, Santo Agustinus mau mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh gembala kita, itu juga yang harus kita buat. Saudara dan saudariku seiman, kita terus belajar dari gembala baik kita. Kita belajar dari Yesus Sang Gembala yang baik. Kita belajar dari Yesus yang adalah pintu di mana domba keluar dan masuk dan mendapat tempat perlindungan yang luar biasa. Mendapat padang rumput yang hijau. Mari kita terus juga menjadi seperti gembala, menghantar orang kepada Sang Gembala baik itu sendiri dengan perbuatan dan sikap hidup kita setiap hari. Dan kita berdoa, semoga semakin banyak orang terpanggil untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Hari ini hari Minggu panggilan. Kita berdoa untuk para romo, para biarawan-biarawan, para seminari. Semoga semua boleh terus berjuang dalam jalan hidup yang khusus ini. Dan kita berdoa semakin banyak anak-anak muda yang juga terpanggil untuk mengikuti jalan panggilan yang khusus ini. Kita mohon berkat dari Tuhan agar hidup dan contoh dari Sang Gembala baik menjadi hidup kita sendiri. Tuhan sertamu. Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.